Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah impah di pagi ini. Semoga pagi ini pagi yang penuh sukacita bagi kita semua. Yang pasti penuh sukacita ya adik-adik ya, karena Tuhan telah menyertai kita dari malam hari hingga pagi ini. Adik-adik semua bangun dengan tidak kurang satu apapun dan mengikuti ibadah impah di pagi ini. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah ini mari kita angkat satu pujian. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini dan kita akan mendengarkan firman juga dari Kak Bernadette, karena pagi ini adik-adik dilayani oleh Kakak Lose dan Kak Bernadette di pagi ini. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa mohon kasih karunia Tuhan untuk kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami, di mana Engkau telah menyertai hari-hari kami Tuhan Yesus, hingga di pagi ini, di Minggu tanggal 1 bulan Agustus ini, Tuhan masih mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, terutama ibadah impah di pagi ini, yang mana kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati hamba, berkati Kak Bernadette yang akan membawakan firman. Dan begitu juga berkati adik-adik semua yang mengikuti ibadah impah di pagi ini. Tuhan tahu kami penuh dengan kekurangan, tetapi bersama-sama dengan Engkau, kami yakin Tuhan akan selalu memenuhi apa yang menjadi keinginan kami, terutama keinginan kami di pagi ini yang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu yang kudus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman dari Kak Bernadette, mari kita angkat lagi satu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang bersama dengan adik kekasih kami untuk kami bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Bapa, kami sungguh membutuhkan hikmat yang asalnya daripadamu. Berikanlah bagi kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman yang akan kami baca pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari Alkitab kita, dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, yang berbunyi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik pasti tahu tentang cerita ini ya. Ya, ini bercerita tentang Bapak Nuh yang mengalami banjir terparah yang pernah terjadi. 40 hari lamanya banjir besar melanda. Bahkan airnya mencapai puncak gunung. Bahkan masih tinggi lagi, naik lagi sampai jauh di atas gunung tinggi. Sehingga tidak ada tempat untuk manusia menghindari air. Akhirnya apa yang terjadi? Semua tenggelam, semua binasa. Mengapa Tuhan membinasakan manusia dan hewan pada waktu itu? Karena kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia tidak mengasihi sesamanya, manusia tidak suka berdamai. Tetapi ternyata tidak semua binasa. Bapak Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Nuh diselamatkan? Alkitab mencatat Bapak Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh suka hidup bergaul dengan Allah. Karena itu Tuhan mengingat Nuh dan keluarganya. Nah, adik-adik, kita mendapatkan contoh pada hari ini. Ada orang-orang yang binasa karena kejahatan mereka, dan ada yang diselamatkan karena mereka mau hidup benar dan mendekat kepada Allah. Mana yang ingin adik-adik contoh? Hidup dalam kejahatan atau hidup benar? Kakak mau tunjukkan beberapa gambar. Ada disebutkan ya, yang mana yang sikapnya yang benar. Nah, apa yang terjadi jika kita berkelahi? Tentu saja, badannya sakit semua, kemudian tidak punya teman. Kalau ini ditangkap polisi, itu sudah pasti. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara, terpisah dari keluarga. Kalau ini? Nah, kalau ini, jika kita suka menolong, kita hidup berdamai dengan orang lain. Kita akan merasakan sukacita. Kalau bermalas-malasan, bisa tidak naik kelas ya adik-adik ya, dan kita jadi tidak pandai. Atau bagaimana dengan yang ini? Apa akibatnya jika pohon-pohon di hutan ditebang?
Ya, banjir, tanah longsor, seperti yang banyak terjadi sekarang. Adik-adik, semua yang kita lakukan itu selalu membawa akibat. Siapa yang berbuat kejahatan akan menuai kebinasaan, tetapi siapa yang hidup benar akan diselamatkan. Kak Benedek yakin semua dari kita pasti ingin diselamatkan. Karena itu, mari kita semua selalu hidup benar dan hormat dan takut akan Tuhan. Ya adik-adik? Nah, kita akan berdoa kembali. Kita akan berdoa bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami menghadap hadirat Tuhan. Kami membawa orang tua dari adik kekasih kami Tuhan, agar Tuhan boleh memberi mereka panjang umur, boleh memberikan kesehatan, dan boleh memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan, agar boleh mencukupkan segala kebutuhan adik kekasih kami. Kami juga berdoa bagi adik kami semua, agar Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan kepandaian, memberikan kecerdasan, untuk mereka boleh mengikuti studi mereka dengan baik. Dan Tuhan tolong agar mereka senantiasa boleh menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Kami mohonkan juga Tuhan agar Tuhan menolong adik kami untuk senantiasa hidup takut dan hormat akan Kau Tuhan. Bapa, kembali kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya melimpahkan damai sejahtera senantiasa. Tuhan menolong di dalam masa pandemi ini Tuhan, agar boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan membawa persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik yang diberikannya. Mari kita angkat satu pujian, yaitu kita menaburkan biji kebaikan. Kita menaburkan biji kebaikan pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Marilah adik-adik, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Inilah persembahan syukur kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan berkat yang Tuhan telah berikan, tentu tidak sebanding. Namun kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan ungkapan syukur kami ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan di tengah jemaat dan sesama kami. Dan berkati adik-adik yang telah memberikan persembahan di pagi ini Tuhan. Semoga Tuhan limpahkan berkat yang terbesar dalam kehidupan adik-adik dan keluarga mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.